nasi hijul bait manis apa ilai sabila. Diwajibkan haji itu ya bagi orang yang mampu. Mampu itu tidak hanya mampu dalam hal finance, tapi juga masalah kesehatan, tapi juga masalah keamanan, juga masalah perjalanan. Jadi itu kompleks. Jadi ada kalanya orang mampu umpamanya tapi kesehatannya tidak mampu. Kan tapi tidak wajib. Dan terlepas dari itu, ketika dikatakan walillah, itu memang benar-benar panggilan. Dan panggilan Allah itu ya ukurannya bukan uang. Bukan uang. Maka atas kegagalan dan tidak berangkatnya Mas Baim ini menurut saya ya normal-normal saja itu. Maka saya nggak sepakat kalau ada orang mengatakan wah ini Baim sih di Indonesia sukanya ngeprank, makanya dia diprank nih sama Tuhan. Enggak. Yang perlu diingat, tanah suci itu bukan hari pembalasan. Kalau orang bilang kita masih banyak dosa nih, kita nggak usah haji dulu deh. Justru kalau kamu merasa banyak dosa, kalau punya rezeki segera haji. Kalau sudah nggak punya dosa ngapain haji? Oke kan? Jadi kembali kepada masalah panggilan. Nah, kabar infonya kan yang bersangkutan nih artinya sedang berseteru akhirnya dengan salah satu travelnya yang berencana memberangkatkan ibadah haji itu sendiri. Nanggapinya seperti apa sih, Bah, dengan permasalahan ini? Saya tidak akan mengomentari beliaunya secara langsung. Tapi saya pernah ngajak Mas Dedi itu untuk umroh dan haji. Waktu itu, walaupun sampai sekarang belum berangkat ya, karena masalah kesibukan saja sih. Waktu itu saya bilang, yuk cariin endorsan supaya kamu bisa berangkat umroh. Dedi bilang sama saya, kalau seandainya saya harus berangkat ke tanah suci, saya nggak mau di endorse. Masa gue ibadah di endorse? Nah, kalau saya nggak tahu yang terjadi dengan Mas Baim, saya tidak akan komentari soal itu. Tapi yang jelas begini, kalau saya sarankan untuk teman-teman yang lain, masalah umroh dan haji ini sebaiknya yuk, dengan kemampuan kita sendiri lah. Nggak usah di-endorse. Artinya bahwa ini kewajiban kita sebagai muslim. Kalau bisa, sebisa mungkin dengan kemampuan finance yang kita miliki. Nggak usah berharap endorse. Kira-kira begitu. Dan ada informasi juga karena mungkin permintaan dari seorang Baim yang berlebihan dan akhirnya si travel ini membatalkan sepihak gitu. Belum sanggup gitu memberikan apa yang menjadi permintaan dari seorang Baim. Nah, itu tadi kebayang nggak kawan-kawan ya untuk jamaah kita haji reguler. Ini saya kasih gambaran. Hajinya 40 hari. Maktab yang diberikan karena saking banyaknya orang Terbatas itu bisa sampai 6 kilo 5 kilo jauhnya dari lempar Jamarot. Fasilitasnya juga nggak bagus ya standar lah. Dibilang nggak bagus ya sekarang pelayanan Kementerian Agama juga cukup bagus. Kalau perbandingannya dengan haji furodah itu pasti jauh kan, harganya pun juga jauh. Karena kalau haji reguler sekitar 50-60 juta, furodah bisa sampai 500 juta. Makanya kok saya itu muskil, artinya muskil begini. Kok ada kita umpamanya di-endorse sama perusahaan travel untuk haji memberangkatkan 5-10 orang umpamanya. Kok otak saya belum bisa menerima. Coba Anda bayangkan kalau per orang 500 juta. Kalau 10 orang sudah 5 miliar. Ya enggak? Keuntungan haji itu berapa sih gitu? Apalagi seumpamanya travel yang kurang bonafit atau kurang terkenal. Mau endorse seperti apa? Dan saya tahu keuntungan itu per pack-nya itu nggak terlalu banyak. Jadi kalau keinginan kita untuk minta fasilitas lebih ya kita harus bayar lebih. Kalau saya gitu. Contoh begini. Bapak ibu yang saya berangkatkan, saya merasa zalim kalau saya memberangkatkan bapak ibu saya dengan tiket pesawat ekonomi, Mbak. Karena mereka sudah sepuh. Makanya mau nggak mau saya membayar lebih kepada pihak travel untuk mendapatkan fasilitas itu. Maka ini saya berangkat, 5 orang yang saya berangkatkan ya istri sama bapak ibu mertua, orang tua saya tak kasih bisnis semua. Bukan kok saya punya uang, tidak.
Tapi saya membayangkan saya sendiri aja yang muda itu capek gitu loh. Apalagi yang sepuh. Dan kalau saya pengen mendapatkan fasilitas itu ya saya harus bayar. Ya kira-kira begitu, gambarannya begitu. Tapi kalau kemudian kita minta fasilitas berlebih umpamanya, coba kita bayangkan dengan hajinya kawan-kawan kita yang reguler. Sudah ke masjidnya jauh, dari masjid ke penginapan hotel bisa 1 kilo. Kalau furoda, sejelek-jeleknya itu nggak mungkin lebih dari 200 meter, 300 meter. Itu perbedaannya. Iya, Berarti harga menentukan jarak. menentukan fasilitas kan. Fasilitas. Juga. Iya kan, artinya kalau harganya mahal ya dekat dengan masjid gitu loh. Kalau murah ya tahu sendiri kan, berarti kan kalau hotelnya dekat dengan masjid kan berarti semakin mahal. Nah, logikanya kan begitu. Kalau hotelnya semakin jauh kan semakin murah. Demikian juga dengan Jamarot. Maktab di Mina yang untuk nginep itu di tenda ke lempar jumroh. Itu semakin mahal, semakin dekat. Semakin murah, semakin jauh. Gambarnya kan seperti itu. Nah, jadi kalau saran saya satu ya, kita perbaiki niat haji. Bahwa haji ini adalah kewajiban bagi yang mampu. Kemudian kedua adalah kita luruskan niat. Jangan sampai kemudian terjadi sesuatu yang sebenarnya malah justru membuat kita malu. Kemudian yang ketiga, saya nggak sepakat sekali lagi kalau dikatakan ini BM di prank, saya nggak sepakat. Gus,